Dan berdasarkan penyidikan dari polisi, Kathleen ini nggak pernah tiba di New York di malam ketika dia menghilang seperti pengakuan Robert. Robert bilang udah diantarkan ke stasiun kereta menuju ke New York, tapi nggak pernah ada tuh datanya. Dan di dalam kamar mandi itulah, ya kayak orang menggumam lah, kayak orang kayak ngomong sendiri gitu, paham gak sih? Kayak, apaan sih nih? Gak ada yang tahu kan, gua pelakunya nih, gitu-gitulah. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini adalah sebuah kasus yang benar-benar mind-blowing. Kalian pernah bayangkan gak nih geng, kalau misalkan ada seorang miliarder, ya orang kaya gitu, yang berasal dari keluarga konglomerat, dan bisa dikatakan punya segalanya, mulai dari harta, kekuasaan, sampai koneksi yang luas. Tapi ternyata orang tersebut memiliki sederet kontroversi yang diliputi dengan misteri serta kejahatan, terus ya penghilangan nyawa. Memang terdengar seperti film, tapi ini adalah sebuah kisah nyata, yang mana tindakan kejahatan dia ini terbongkar ya, itu setelah dia diwawancarai atau menghadiri sebuah interview. Terus tiba-tiba dia kayak permisi ke toilet dan dia lupa matiin mic. Mic-nya masih ada. Ya kalian kalau tahu clip on ya, clip on itu kan wireless gitu ya, jarak jauh. Dia ke toilet, dia lupa matiin, terus dia kayak menggumam gitu, dan akhirnya dari situ terbukti dan terbongkar ada sebuah kasus kejahatan yang benar-benar gila banget yang pernah dia lakukan. What appears to be a muttered confession. Orang yang akan kita bahas ini namanya adalah Robert Durst. Dia adalah seorang miliarder asal New York. Namanya dia ini mulai dibicarakan ketika istrinya tiba-tiba menghilang secara mendadak dan kasusnya menggantung tanpa adanya kejelasan selama bertahun-tahun. Namanya juga orang kaya gitu ya. Terus gak ada bukti yang mengarah ke siapapun, dan mungkin dia memiliki kuasa dan koneksi untuk membuat kasus ini berbelit-belit sampai akhirnya dihentikan. Nah namun geng, setelah istrinya menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui kemana perginya, tiba-tiba sahabat dekatnya dia pun mengalami sebuah hal yang mengerikan juga. Sahabatnya dia ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya, alias di rumah sahabatnya tersebut. Nah tapi kasusnya juga tidak diketahui siapa pelakunya. Terus kemudian timbul lagi kasus yang lain. Ada seorang pria yang ditemukan terpotong-potong. Di dalam kasus ini sebenarnya Robert udah dicurigai sebagai pelaku dari 3 kasus tadi. Tapi dia nggak pernah ditangkap karena kurangnya bukti. Nah sampai pada akhirnya kejahatannya terungkap. Terungkapnya gara-gara apa? Gara-gara yang gue ceritain tadi. Robert lupa mematikan mic dan semua yang dia lakukan terekam di sana. Di video kali ini, kalian harus banget ngikutin cerita ini dari awal sampai akhir supaya kalian tahu detail jelasnya. Nah, dan nanti gue juga akan membahas siapa itu Robert Durst dan juga bagaimana dia bisa lolos dari 3 kasus yang menyeret namanya dia. Nah, serta film dokumenter yang juga membahas tentang kasus ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, sebelum ke kronologi kasusnya, kita bahas dulu profil dari Robert Durst ini. Jadi geng, dia ini lahir di New York pada tanggal 12 April tahun 1943. Nah, dia ini tumbuh di daerah Scarsdale, New York, dan Robert ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia adalah anak tertua dari seorang pengusaha besar real estate yang bernama Seymour Durst dan istrinya yang bernama Bernice Herstein. Kakek dari pihak ayahnya itu bernama Joseph Durst dan awalnya dia ini adalah seorang penjahit Yahudi dari Austria Hungaria yang akhirnya pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1902. Terus kemudian ya dia naik pangkat menjadi manajer, terus pengembang real estate sampai mendirikan Durst Organization pada tahun 1927. Nah jadi kayaknya dari sang kakek gitu. Robert itu memiliki 3 orang adik yang bernama Douglas, Tommy, dan juga Wendy Durst.
Nah, saat Robert ini masih kecil, tepatnya usianya 7 tahun, dia itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ibunya mengakhiri hidup dengan cara melompat dari atap rumah. Ya, permasalahan orang kaya lah gitu. Dia di saat itu mengaku kalau dia menyaksikan hal tersebut dan ayahnya sendiri yang mengantarkannya untuk melihat ibunya melakukan aksinya tersebut. Kejam banget ya. Jadi sedari kecil, dia sudah menyaksikan sebuah hal yang tragis di depan matanya. Lalu dia juga ya nggak akrab dengan saudara-saudaranya, ya alias adik-adiknya sendiri, yaitu salah satunya adalah Douglas, sampai mereka berdua harus menjalani konseling di saat itu karena memang berantem mulu. Berdasarkan laporan dari psikiater, di tahun 1953, Robert yang pada saat itu berusia 10 tahun didiagnosa mengalami dekomposisi kepribadian, yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan kestabilan akan kepribadiannya. Orang yang mengalami ini mungkin akan menunjukkan perubahan perilaku yang sangat drastis, kesulitan mengenali diri sendiri, atau mengalami gangguan berpikir. Dan Robert di saat itu juga diduga menderita skizofrenia. Jadi ada masalah mental dengan si Robert ini. Terus geng, untuk pendidikan, Robert ini bersekolah di Scarsdale High School. Dan sesuai dengan diagnosa yang diberikan oleh psikiater, teman-teman sekolahnya pun mengakui kalau Robert ini selalu terlihat menyendiri, aneh, dan berbeda dari yang lain. Nah, barulah setelah itu kemudian, ya setelah dia lulus sekolah, Robert ini melanjutkan pendidikannya dia di Lehigh University. Namun ketika duduk di bangku kuliah, sepertinya di diri Robert ini ada sebuah kemajuan. Nggak kayak ketika dia sekolah, karena di saat itu dia sempat menjadi anggota tim lacrosse dan manajer bisnis surat kabar mahasiswa yang bernama The Brown and White. Nah, itu tepat ketika dia berkuliah. Terus berlanjut geng, ketika tahun 1965, Robert ini akhirnya lulus dari kuliahnya dengan gelar sarjana ekonomi dari universitas tersebut. Dan setelah dia lulus, dia langsung mendaftarkan diri di dalam program doktoral di University of California yang ada di Los Angeles dan menjadi awal mula pertemuannya dia dengan Susan Birman, yaitu sahabat dekatnya sendiri. Nah, di dalam perjalanannya ya Susan ini ada gitu ya. Dan hanya saja di saat itu, Robert tiba-tiba mengundurkan diri dan memutuskan untuk kembali ke New York pada tahun 1969. Barulah, singkat cerita nih, Robert ini memulai bisnis pertamanya dia untuk membuka sebuah toko makanan sehat di Fairmont pada tahun 1970-an. Dan bisnisnya ternyata nggak berjalan lama. Kenapa nggak lama? Ya karena ayahnya di saat itu meminta dia untuk kembali ke New York untuk melanjutkan bisnis keluarganya yang udah jelas-jelas cuan. Dan di tahun 1992, Robert sebagai anak tertua seharusnya menggantikan posisi ayahnya untuk menjadi pemimpin di bisnis keluarga yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Durst Organization. Namun karena perilakunya yang nggak sesuai dengan keinginan ayahnya, karena memang dia anak aneh gitu ya, akhirnya ayahnya menunjuk adiknya yaitu Douglas untuk mengambil alih organisasi tersebut. Robert di saat itu yang membenci banget sama Douglas, dia nggak terima. Sebagai anak tertua, Robert itu merasa kalau dialah yang pantas dan berhak untuk menjalankan perusahaan tersebut. Nah, jadi semakin gila nih, semakin menjadi-jadi konflik antara Robert dengan Douglas, geng, karena ketidaksukaannya. Robert di saat itu menilai kalau Douglas ini sudah mencuri apa yang seharusnya menjadi haknya dan miliknya, dan membuat Robert menjadi terasingkan dari anggota keluarga yang lain. Dan ya di saat itu ya mulailah, karena Robert ini punya latar belakang sakit mental yang aneh, di saat dia udah kesel sama adiknya dan tidak mendapatkan haknya menurut dia, di saat itu dia semakin menjadi-jadi lah. Nah, padahal nih geng ya, apapun yang ditinggalkan oleh ayahnya, siapapun yang mengurus, seharusnya Robert juga dapat bagiannya. Makanya nggak heran di masa depan Robert juga tetap menjadi miliarder gitu. Dan kurang lebih begitulah background singkat dari Robert, tokoh utama di dalam pembahasan kali ini. Sekarang kita akan masuk nih geng, ke dalam pembahasan mengenai kasus pertama yang menyeret Robert, yaitu ketika menghilangnya Kathleen McCormack. Oke, sebelumnya nggak pernah ada yang membuat nama Robert menjadi obrolan banyak orang, selain karena dia yang berasal dari kalangan keluarga orang kaya. Sampai pada akhirnya ada sebuah kasus yang membuat nama dia menjadi ramai diberitakan, yaitu kasus hilangnya istri dari Robert sendiri yang bernama Kathleen McCormack. Kathleen ini pertama kali bertemu dengan Robert pada akhir tahun 1971 ketika dia masih berusia 19 tahun. Setelah 2 kali mereka berkencan, ya, Robert di saat itu mengajak Kathleen untuk tinggal serumah dengan dia di Fairmont. Lalu setelah ayahnya Robert memaksakan dia untuk kembali ke New York, mereka berdua pun akhirnya kembali ke Manhattan dan memilih untuk menikah pada tanggal 12 April tahun 1973. Mereka ini digambarkan sebagai pasangan yang bahagia. Ya gimana enggak?
ya Robertnya juga anak orang kaya gitu. Dan mereka sering terlihat menghadiri berbagai pesta yang ada di klub-klub, menghadiri acara sosial, dan berbaur dengan orang-orang kaya lain. Nah, sebuah kehidupan yang diimpikan oleh semua orang atau semua pasangan. Nah, namun meskipun terlihat bahagia, pernikahan mereka ternyata segera berubah menjadi mimpi buruk. Yaitu tepatnya di tahun 1976. Kathleen mengetahui bahwa dia hamil. Dan di saat itu, dia senang banget dengan kabar berita tersebut. Namun ternyata tidak dengan Robert. Dia malah meminta, bahkan memaksa agar Kathleen menggugurkan kandungannya. Entah kenapa di saat itu bisa kayak gitu. Tapi yang jelas ya, ada sebuah buku harian Kathleen yang menceritakan bagaimana Robert ini yang berperilaku kasar terhadap dia, seperti menyiramkan air ke kepala Kathleen. Terus Kathleen nyampe ditampar, dipukul beberapa kali, sampai pernah dijambak rambutnya di depan banyak orang. Hanya karena Kathleen yang tidak mau meninggalkan sebuah party atau pesta. Jadi bisa dikatakan ya Robert ini suami yang kasar gitu. Perlakuan kasar yang dilakukan oleh Robert ini bisa disaksikan langsung oleh keluarga Kathleen. Bahkan dia nggak takut gitu sama keluarganya Kathleen. Di depan keluarga Kathleen pun dia masih kasar gitu, geng. Dan di saat itu, sebagai keluarga, udah jelas lah keluarganya Kathleen memaksa Kathleen untuk meninggalkan Robert dan ya melaporkan segala perlakuan tersebut ke polisi. Nah, tapi di saat itu Kathleen gak mau melakukan hal itu karena dia takut untuk melaporkan si Robert ini. Kathleen pun berusaha untuk melanjutkan hidup dan mengejar mimpinya dengan mendaftar di sekolah keperawatan dan berencana ingin bersekolah di sekolah kedokteran di Albert Einstein College of Medicine yang berlokasi di Bronx. Nah, di saat itu kayak ya ketimbang mikirin rumah tangga yang gak jelas, mending gue sekolah aja deh gitu, kurang lebih kayak gitulah. Terus geng, Kathleen sebenarnya itu tinggal beberapa bulan lagi lulus dari sekolahnya tersebut. Namun ada sebuah kejadian buruk yang menimpa dia. Pada tanggal 31 Januari tahun 1982, Kathleen tiba-tiba dikabarkan menghilang tanpa jejak. Di saat itu dia terakhir kali terlihat ketika dia sedang tidak bersama Robert. Jadi ya bisa dikatakan Robert ini nggak bisa ditanyain. Kayak Kathleen di mana? Ya Robert bakal jawab ya nggak tahu, terakhir kali nggak lagi sama gue gitu. Kathleen di saat itu kabarnya itu datang ke sebuah pesta makan malam yang diadakan oleh temannya yang bernama Gilberty Najami yang diadakan di daerah Newton, Connecticut. Menurut kesaksian dari Gilberty ini, Kathleen ini terlihat gelisah dan mengenakan celana olahraga berwarna merah. Gilberty merasa agak aneh karena nggak biasanya Kathleen mengenakan pakaian sesantai itu ketika dia berada di sebuah pesta atau tempat yang banyak orang. Biasanya kan glamor banget gitu. Terus gak lama kemudian, Kathleen ini menerima telepon dari Robert dan tiba-tiba Kathleen ini memilih untuk meninggalkan pesta itu dan kemudian menuju ke rumahnya yang berada di South Salem, New York. Nah, pada saat itu, Kathleen dan Robert ini ternyata diketahui bertengkar. Nah, namun Robert mengaku kepada polisi ya, ketika Kathleen ini hilang, dia bilang kalau gak ada yang terjadi, gak ada tuh berantem. Karena Robert itu mengantarkan Kathleen ke stasiun Ketona untuk naik kereta menuju ke New York. Setelah itu ya dia udah nggak sama Kathleen dan dia pulang ke rumah dan minum bersantai dengan salah satu tetangganya. Dan di saat itu dia sempat komunikasi sama Kathleen terakhir kali melalui telepon di apartemen mereka di Manhattan pada malam yang sama katanya. Terus geng tiba-tiba ya Robert ini kayak ragu terus merubah lagi kesaksiannya dia. Gue gak tahu nih kenapa dia bisa ngerubah kesaksian, apa mungkin alasannya karena dia sempat minum-minum mabuk kali ya. Tapi yang jelas di saat itu dia merubah kesaksiannya yang mana dia mengatakan kalau sebenarnya di malam itu dia langsung pulang ke rumah dan tidur juga. Nah jadi di saat Robert mengubah kesaksiannya ya ada informasi juga yang diketahui bahwa Kathleen dan Gilberty itu seharusnya bertemu di keesokan harinya di The Lions Gate, sebuah pub atau tempat minum-minum yang berlokasi di Manhattan. Gilberty ini mulai merasa khawatir karena di saat itu dia udah nunggu nih kedatangan dari Kathleen. Dia udah nunggu lama di sana namun Kathleennya nggak kunjung datang. Di minggu yang sama si suami yaitu Robert akhirnya melaporkan kalau Kathleen sudah menghilang. Nah ini agak aneh nih. Di saat itu, salah satu petugas penjaga pintu dan pengawas gedung di apartemen mereka itu sempat bilang terakhir kali mereka melihat Kathleen pada tanggal 1 Februari tahun 1982. Masalahnya, penjaga pintu mengatakan kalau dia hanya melihat Kathleen dari belakang dan berjarak sekitar ya setengah blok. Sehingga dia sendiri nggak bisa memastikan apa yang dia lihat itu apakah benar-benar Kathleen atau bukan. Tapi dia menyaksikan kayaknya gue sempat lihat Kathleen dari tanggal itu. Terus geng, 3 minggu kemudian setelah Robert melaporkan kalau istrinya si Kathleen ini menghilang, pengawas apartemen menemukan beberapa barang milik Kathleen
di pemadat sampah apartemen tersebut. Jadi petugas sampah nih kayak nemu ada barang-barang kayak ya pemilik apa ya, ini kayaknya barang penghuni apartemen deh, kayaknya ini beda nih, ini bukan sampah gitu. Barang-barang yang masih terpakai, apa mungkin dibuang karena nggak sengaja atau gimana, dan dicek sama satpamnya dan ternyata itu barangnya Kathleen. Ketika itu semua orang mulai mencurigai Robert. Hilangnya Kathleen mulai dicurigai ini ada hubungannya sama Robert, mengingat bagaimana buruknya perlakuan Robert kepada Kathleen. Ditambah lagi sekitar 3 minggu sebelum Kathleen menghilang, Kathleen ini sempat dirawat di Jacobi Medical Center yang berlokasi di Bronx karena menderita memar di wajahnya. Nah kan jadi pertanyaan nih, kok bisa ya kan istri orang kaya mukanya memar tapi gak diketahui kenapa, masa ya cuma gara-gara jatuh. Di saat itu dia bercerita kepada temannya kalau memar tersebut disebabkan karena Robert memukul dia. Tapi Kathleen di saat itu nggak mau mengajukan tuntutan atas insiden tersebut. Atas peristiwa KDRT itu dia nggak mau lapor polisi. Kathleen di saat itu cuma minta kepada Robert untuk menyelesaikan perceraian mereka dengan membayar uang sebesar $250.000. Jadi intinya ya Kathleen udah gak mau berlarut-larut, dia pengen diceraikan, kasih dia uang $250.000. Di saat itu bukannya Robert ini menuruti keinginannya Kathleen, dia malah yang ada di saat itu ngeblokir atau ya nge-freeze lah gitu ya kartu kreditnya Kathleen dan menghapus nama Kathleen dari rekening bersama, serta menolak untuk membayar biaya sekolah kedokterannya Kathleen. Jadi ibarat itu ancaman Kathleen tuh gak diindahkan, tapi yang ada dia malah semakin gila gitu. Ya sumber keuangan Kathleen tuh dihalangin lah. Karena ya memang sumber keuangannya dari Robert kan, dari suaminya gitu. Dan berdasarkan penyidikan dari polisi, Kathleen ini nggak pernah tiba di New York di malam ketika dia menghilang seperti pengakuan Robert. Robert bilang udah diantarkan ke stasiun kereta menuju ke New York, tapi nggak pernah ada tuh datanya. Kathleen juga ternyata di saat itu menelpon pihak sekolah kedokterannya setelah dia menghilang. Di dalam panggilan tersebut, Kathleen sempat mengatakan dia nggak akan menghadiri acara keesokan harinya. Nah, ini yang mencurigakan, Kathleen-nya hilang tapi handphonenya ada yang make dan nelpon ke sekolah kedokterannya dia. Dan polisi di saat itu menduga kalau yang menelpon itu bukanlah Kathleen, tapi melainkan itu dilakukan oleh seseorang ya. Tapi karena dicurigai ini pelakunya Robert, ya polisi di saat itu mencurigai apa jangan-jangan ini yang melakukannya temennya Robert yang berpura-pura menjadi Kathleen. Ya temannya seorang perempuan gitu. Yang dicurigai di saat itu yang menyamar menjadi Kathleen itu adalah si Susan, teman dekatnya Robert. Dan di dalam perkembangannya, pihak penyidik itu menemukan bukti yang mengarahkan hilangnya Kathleen kepada si Robert. Yang mana di saat itu ada seorang tetangga apartemen mereka yang mengklaim kalau Kathleen ini pernah memanjat ke balkon tetangga mereka. Kan kalau misalkan apartemen kan dempet-dempet tuh, dari balkon, dari teras depan langsung memanjat atau nyebrang gitu. Nah di saat itu Kathleen menggedor jendela dan memohon untuk memperbolehkan dia masuk karena dia bilang Robert sudah memukuli dia dan dia membawa senjata sehingga Kathleen takut kalau Robert akan menembak dia. Jadi udah sampai segitunya KDRT yang dilakukan oleh Robert. Dan selain itu, pembantu rumah tangga yang ada di tempat tinggalnya si Kathleen dan Robert ini yang berada di South Salem itu menunjukkan ke polisi bahwa ada beberapa tetesan cairan merah yang sempat ditemukan di mesin cuci piring dan memberitahu polisi kalau Robert di saat itu sempat memerintahkan dia untuk membuang beberapa barang pribadi milik Kathleen setelah dia menghilang. Nah makanya kenapa ada barang-barangnya Kathleen yang ditemukan oleh tukang sampah tuh. Terus geng, di sisi lain keluarga dan teman-teman Kathleen itu melakukan penyelidikan secara mandiri. Ya, kurang lebih tuh kayak mereka mencari tahu sendiri atau mungkin menyewa detektif swasta gitu. Nah, kalau di Amerika tuh bisa kayak gitu. Dalam penyelidikan mereka secara mandiri ini, mereka menemukan buku hariannya Kathleen yang di dalamnya menceritakan bagaimana kelakuan Robert selama ini kepada dia. Kemudian di dalam buku tersebut, Kathleen juga menyebutkan kalau Robert diduga sudah berselingkuh, punya wanita simpanan. Di saat itu teman-temannya Kathleen juga menemukan adanya sebuah catatan yang tergeletak di tempat sampah rumahnya Kathleen dan Robert yang berada di South Salem, yang salah satunya tertulis di dalam bahasa Indonesia, tempat pembuangan sampah kota, jembatan, galian, perahu, dan lain-lain. Terus ada sekop, terus mobil tuh truk sewaan gitu.
Nah, ini kan mencurigakan banget ya. Ini mencurigakan banget. Kenapa ada tulisan-tulisan tersebut di tempat sampah? Kenapa relate kayak sebuah kasus eksekusi gitu kan? Tapi hal tersebut sepertinya nggak begitu ditanggapi serius oleh polisi. Karena polisi di saat itu cenderung memfokuskan pencarian Caitlyn tanpa memberikan dakwaan kepada Robert. Nah, jadi mereka fokus mencari nih Caitlyn kemana hilangnya. Dan semuanya menjadi rumit karena tiba-tiba nih geng, Susan mengeluarkan sejumlah pernyataan kalau Caitlyn nggak hilang. Tapi Caitlyn justru kabur dengan pria lain. Malah dibuat cerita, di-create seolah-olah Caitlyn ini berselingkuh. Terus geng, di saat itu Susan ini bilang juga, karena selama Robert menikah dengan Caitlyn, dalam pernikahan mereka sudah saling selingkuh satu sama lain. Jadi, pernyataan dari Susan ini cukup masuk akal dan banyak yang mempercayai kalau klaim dari Susan tersebut benar. Nah, karena ya cewek hilang tiba-tiba dengan kondisi rumah tangganya memang udah rada-rada gitu ya, orang percaya, apalagi di sana kan bebas ya. Nah, orang-orang percaya, oh iya berarti dia udah berselingkuh nih, udah lari sama selingkuhannya gitu. Terus geng, kasus ini semakin gak jelas karena di saat itu polisi tidak kunjung menemukan keberadaan Caitlyn ini. Kalaupun sudah meninggal, polisi juga gak bisa menemukan jasadnya. Lalu ya kasus ini gantung gitu aja, berlalu kayak angin. Jadi sampai 8 tahun lamanya. Bisa dikatakan ya tidak ada yang bertanggung jawab dan tidak diketahui Caitlyn kemana. Dan sekitar 8 tahun setelahnya, hilangnya Caitlyn ini, tiba-tiba di tahun 1990, Robert menceraikan dia dengan alasan Caitlyn menelantarkan dia dan tidak menerima komunikasi apapun darinya setelah dia meninggalkan Short Salim. Dan ya, 8 tahun baru diceraikan, dinyatakan bercerai. Dan cerita ini sebenarnya agak berbeda dengan keterangan awal yang diceritakan oleh Robert ke polisi, yang mana dia mengatakan kalau dia sempat berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon setelah tiba di Manhattan. Dan di tahun 2016, keluarga Caitlyn itu meminta kepada pengadilan agar Caitlyn dinyatakan meninggal secara hukum dan permintaan tersebut pun dilakukan setahun kemudian. Ibunya Caitlyn yang bernama Anne McCormack itu berusaha menuntut Robert di saat itu sebesar $100 juta dengan tuduhan sudah menghabisi nyawa anaknya dan merampas hak orang tuanya untuk menguburkan anaknya. Jadi keluarganya masih yakin kalau hilangnya Caitlyn ini gara-gara si Robert. Dan di saat itu, adik perempuan Caitlyn yang bernama Mary McCormack Hughes itu yakin bahwa Robert lah pelakunya. Nah, jadilah di saat itu permasalahan ini semakin kusut. Terus geng, setelah Caitlyn hilang nih ya, ternyata nggak sampai di situ doang. Seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, bukan cuma Caitlyn yang menjadi korban ya yang menghilang, tapi ternyata juga orang yang membela Robert sebelumnya, yaitu Susan. Yang mana Susan ini menyusun segala skenario ya di dalam kasus ini. Tiba-tiba Susan ini pun menjadi target dan menjadi korban. Nah, sekarang kita bahas nih geng, kasus selanjutnya. Tewasnya Susan Berman dan menghilang. Oke geng, jadi geng, kasus hilangnya Caitlyn itu menjadi sebuah kasus yang gak pernah bisa dipecahkan oleh polisi. Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal secara hukum. Di tahun 2000, kasusnya Caitlyn ini pernah dibuka kembali setelah 18 tahun dia menghilang. Sebab jaksa di wilayah Westchester County yang bernama Jeanine Pirro itu sangat yakin kalau Caitlyn ini sudah menjadi korban penghilangan nyawa atau eksekusi. Nah, namun geng ya memang tidak ada yang bisa disalahkan di dalam kasus ini termasuk Robert. Karena nggak ada bukti kan. Nah, tapi walaupun Robert di saat itu masih belum bisa didakwa, dia malah memilih untuk bersembunyi di bulan November tahun 2000 tersebut. Dia melarikan diri dan ya melarikan diri bukanlah hal yang sulit buat dia karena dia punya banyak uang. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke daerah Galveston, Texas. Dan selama dia di sana, dia menyewa sebuah apartemen murah dan menyamar sebagai seorang wanita yang mengidap tunawicara bernama Dorothy Sinner. Dan dia juga secara diam-diam menikah lagi dengan seorang pialang real estate New York yang bernama Debra Charatan. Nah, jadi dia pas tinggal di apartemen itu dia nyamar jadi cewek. Nah, tapi dia juga nikah nih sama cewek, sama ya si Debra ini. Yang jelas pokoknya sempat menghilang sebentar, terus muncul lagi dan menikah dengan si Debra Charatan tersebut. Terus geng, di bulan yang sama tiba-tiba ada sebuah kabar yang sangat mengagetkan. Sahabat dari si Robert yang belain dia mati-matian, yang membuat skenario kalau si Caitlyn atau istrinya Robert itu pergi dengan selingkuhannya. Nah, dia secara mendadak ditemukan udah nggak bernyawa.
tewas di rumahnya sendiri yang berada di California. Dia ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala belakang, dan penemuan jasad Susan ini itu tidak lama setelah penyidik menghubungkan Susan dengan kasusnya Kathleen. Jadi kasusnya Kathleen kan belum terpecahkan tuh, masih dicari-cari gitu ya sumbernya. Nah setelah itu tiba-tiba ya setelah Susan dikait-kaitkan, tiba-tiba dia meninggoy. Nah pada saat itu polisi udah optimis kalau Susan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang hilangnya Kathleen. Tapi tiba-tiba saksi kunci utama ini malah tewas dengan luka tembak. Dan ketika polisi menemukan jasad Susan, polisi menerima sebuah catatan mengenai meninggalnya dia yang hanya mencantumkan alamatnya dan kata mayat. Nah di amplopnya juga tertulis Beverly pakai E, dan itu merupakan typo atau salah eja, salah tulis dari tulisan Beverly yang nggak pakai E, jadi cuma pakai Y. Nah itu tempat di mana rumahnya Susan, dan kecurigaan pihak kepolisian kalau dia ini adalah korban dieksekusi. Nah tapi di saat itu polisi tidak menuduh Robert, polisi itu nggak mengarah kepada Robert, polisi malah berpikir Susan ini dihabisi oleh pemilik rumah, manajer bisnis, dan tokoh kriminal yang bekerja secara underground. Nah ini entah gimana maksudnya, yang jelas bukan Robert orangnya. Mengapa polisi bisa mencurigai mereka? Sebab ayah dari Susan adalah seorang bos mafia di Vegas. Dan sempat polisi berpikir ini semua karena kesalahan si ayahnya. Bisa jadi ini musuh bisnis ayahnya atau musuh mafia ayahnya yang menghabisi Susan. Ini kan cukup masuk akal ya geng, yang namanya perang mafia bisa jadi keluarga jadi target. Nah tapi sempat nih Robert ini dikaitkan dengan kasusnya Susan pada awalnya karena dia diketahui berada di California Utara beberapa hari sebelum meninggalnya si Susan. Dan dia terbang dari San Francisco ke New York pada malam sebelum jasadnya Susan ini ditemukan. Nah Susan di saat itu baru saja menerima uang sebesar $50.000 dari Robert dalam 2 kali transaksi. Nah ini diketahui nih dari track record rekeningnya. Nah tapi tidak pernah ada bukti yang mengarah kepada Robert sebagai pelakunya, sehingga Robert ini nggak pernah didakwa dan nggak pernah diperiksa atas kasus tersebut. Police found 55-year-old Susan Berman with a single gunshot wound to the head. Nothing was stolen, and the neighbors report having never heard a shot fired. There was no forced entry in that house, so whoever came had to know her. Nah, dan di sini polisi semakin bingung. Sudah ada 2 orang terdekat dari Robert yang hilang dan dihabisi secara brutal tapi aneh. Dan di saat itu polisi semakin penasaran, ini siapa pelakunya? Pengen ngarahin ke Robert tapi nggak ada jejaknya, nggak ada hal yang bisa mengarahkan ini ke Robert. Nah lalu di tengah-tengah kebingungan polisi, tiba-tiba nih jatuhlah korban selanjutnya. Dan korban selanjutnya ini bernama Maurice Black. Dan dia ini adalah seorang pria paruh baya. Nah, ini agak aneh. Apa hubungan Maurice Black dengan kasus ini? Kenapa dia meninggal tapi dikaitkan dengan kasus ini? Apakah dia adalah orang terdekat dari Robert juga? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tewas dan hilangnya Maurice Black di dalam kasus ini. Oke, geng. Jadi, korban selanjutnya ini bernama Maurice Black. Dia ini adalah seorang pria yang berusia 71 tahun dan merupakan tetangga dari Robert di daerah Galveston. Nah, jadi dia ini ada hubungannya sama Robert, yaitu tetangganya. Nah, di bulan September tahun 2001, anggota tubuh Maurice itu ditemukan terpotong-potong. Ditemukan mengambang di dalam kantong sampah yang berada di Teluk Galveston. Nah di saat itu ini sudah sangat mencurigakan dengan banyaknya orang terdekat dari Robert yang tiba-tiba menghilang dan menjadi korban eksekusi. Dan untuk kali ini Robert tiba-tiba ditangkap paksa oleh polisi karena udah gak bener nih. Istri lo hilang, teman dekat lo hilang, sekarang tetangga lo hilang, tetangga lo meninggoy. Nah dia tangkap paksa lah dia di saat itu, tapi tetap gak ada bukti. Dan sebagai orang kaya, ya tentunya Robert bisa main duit dan akhirnya dia dibebaskan dengan jaminan. Karena nggak ada bukti dan dia mampu bayar, dia dibebaskan. Nah, ada informasi yang mengatakan jaminannya itu sebesar $250.000. Ada juga yang mengatakan jaminannya lebih besar, yaitu $300.000. Tapi meskipun begitu, kasus Maurice ini nggak ditutup. Termasuk kasusnya Kathleen, termasuk kasusnya Susan tuh nggak ditutup. Nah, di tanggal 30 November tahun 2001, Robert ditangkap lagi di supermarket yang bernama Wegmans yang berlokasi di Bethlehem,
Pennsylvania. Pada saat itu, Robert diketahui berusaha mencuri plaster, koran, dan juga sandwich. Anehnya, kenapa dia mencuri padahal dia ini punya uang tunai di saat itu. Banyak uangnya, ada $500 di sakunya. Nah, di antara barang-barang yang ditemukan di mobil yang dia sewa, dia jadi bawa mobil nih, dia sewa mobil. Ada juga uang tunai sebesar $37.000 dan bahkan ditemukan adanya 2 senjata api. Terus ada marijuana, terus ada SIM-nya Morris dan petunjuk arah ke rumah Gilberte Najami, temannya Kathleen yang berada di Connecticut. Nah, pada saat itulah akhirnya terbongkar kalau Robert yang menghabisi nyawa Morris. Tapi tunggu dulu, untuk kasus Susan dan kasus Kathleen itu nggak terbukti, nggak ada buktinya yang mengarah kepada si Robert. Tapi untuk kasus Morris, dia ada buktinya, dia yang menghabisi Morris. Dan akhirnya dia diadili atas eksekusi terhadap Morris. Nah, di saat itu dia memakai kuasa hukum yang bernama Dick DeGuerin. Nah, si Dick DeGuerin ini merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan si Robert sehingga memutuskan untuk menyewa seorang psikiater yang bernama Milton Altschuler agar bisa memeriksa kondisinya Robert karena udah aneh di saat itu. Nah, Milton kemudian mendiagnosis Robert menderita sindrom Asperger yang menjadikan hal tersebut alasan untuk membela dirinya dia di pengadilan. Nah, Robert mengklaim kalau Morris lah yang mengambil pistol milik Robert dan mengancamnya menggunakan pistol tersebut. Nah, dia ngarang cerita nih. Robert di saat itu berusaha merebutnya dari Morris dan gak sengaja menarik pelatuknya dan menembak wajah Morris. Nah, selama pemeriksaan, Robert mengaku menggunakan pisau pengupas, 2 gergaji dan kapak untuk memotong-motong tubuh Morris sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kantong dan membuang jasadnya ke Teluk Galveston. Itu pengakuan dari si Robert. Kepala Morris itu nggak pernah ditemukan, geng, sehingga jaksa tidak bisa menunjukkan bukti forensik yang cukup untuk membantah pernyataan Robert yang dia bilang nggak sengaja menembak bagian wajah Morris. Nah, jadi karena kepalanya nggak tahu di mana, gimana ya ngecek benar nggak sengaja ketembak tuh kepala gitu, karena kepalanya nggak ada. Nah, oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan Robert dari kasus tersebut pada tanggal 11 November tahun 2003. Aneh ya? Ya gitulah pengadilan di luar negeri. Dan apa ya, kalau di luar negeri itu nggak ada istilah kalau kita bela diri, kita jadi tersangka. Kalau di negara kita kan, ya kan ngehadapin begal, kita sikat begalnya kita jadi tersangka. Kalau di sana nggak, membela diri itu ada keringanannya. Apalagi untuk orang kaya yang bisa membayar jaminan. Nah, dan singkat cerita, di tanggal 21 Desember tahun 2004, Robert mengaku bersalah atas 2 tuduhan pelanggaran jaminan dan 1 tuduhan perusakan barang bukti atas pemotongan tubuh Morris. Dan Robert di saat itu ya akhirnya ditangkap lagi dan menerima hukuman selama 5 tahun. Tapi dia cuma menjalankan hukumannya selama 3 tahun karena ada remisi-remisi. Dia di saat itu dibebaskan bersyarat pada tanggal 15 Juli tahun 2005. Syaratnya adalah dia harus tinggal di rumah dan perlu izin kalau mau pergi. Jadi kayak tahanan rumah gitu, geng. Nah, tapi di saat itu, dia malah pergi ke rumah tempat Morris dieksekusi dan ke sebuah pusat perbelanjaan di sekitar sana. Nah, ini aneh banget kan? Kayak orang yang gak trauma dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Dia malah datang lagi ke tempat dia mengeksekusi orang dan membuat dia dipenjara. Nah, di pusat perbelanjaan tempat dia datang juga, nah dia ini sempat bertemu dengan mantan hakim pengadilan Galveston yang bernama Susan Chris, yang merupakan hakim yang memimpin persidangannya dia. Karena itu, Texas Board of Pardons and Paroles itu memutuskan kalau Robert ini melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya karena ketahuan sama si hakim pimpinan sidangnya tadi. Kayak, wah lo kan harusnya tahanan rumah, harus izin dulu kalau keluar, nih kok ketemu gua di minimarket gitu. Di saat itulah dia ya harus dikembalikan ke penjara. Nah, namun singkat ceritanya, pada tanggal 1 Maret tahun 2006, dia akhirnya dibebaskan dari penjara. Nah, selesai sudah hukumannya. Nah, dan dari ketiga kasus hilangnya dan tewasnya orang tadi, Robert hanya dihukum dan mengakui kalau dia memang melakukan ya eksekusi terhadap Morris doang. Sementara untuk Kathleen istrinya, terus Susan sahabatnya, dia tidak dihukum dan tidak pernah mengakui itu. Untuk menghabisi Morris juga dia mengaku ya perlawanan diri gitu, membela diri. Dan sampai akhirnya ada sebuah film dokumenter di mana semua kejahatan dari Robert ini terbongkar. Nah, film dokumenter yang akan kita bahas ini bernama The Jinx. Sekarang kita akan masuk nih ke dalam pembahasan mengenai film tersebut, The Jinx, yang mana secara tidak sengaja mengungkap kejahatan Robert.
Jadi geng, Robert dengan segala tipu muslihat dan kelihayannya di dalam menghindari kasus, tapi seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nah, jadi geng, berawal dari seorang sutradara yang bernama Andrew Jarecki yang membuat sebuah film yang berjudul All Good Things ya pada tahun 2010 yang menjadikan cerita dari Robert sebagai inspirasi dari filmnya tersebut. Jadi ada film lain sebelum film dokumenter. If anything happens to me, don't let them get away with it. Terus gak lama setelah itu, setelah film All Good Things ini dirilis, Robert sempat menghubungi Andrew dan terjadilah diskusi antara mereka untuk memproduksi sebuah film lain. Tapi kali ini series dokumenter yang berjudul The Jinx, The Life and Death of Robert Durst yang tayang di HBO atau HBO. Nah, series ini akhirnya disetujui. Dibuatlah dan pembuatan seriesnya memakan waktu selama beberapa tahun. Namun seiring berjalannya waktu, bukti baru malah justru muncul yang mengaitkan antara Robert dengan Susan. Yang tadinya mau ngebahas tentang Robert yang pernah ya terkena kasus eksekusi terhadap Morris, malah tiba-tiba kok terkait Susan juga masuk akal. Terus di saat itu, anak tirinya Susan yang bernama Serep Kaufman, dia menemukan sebuah surat yang ditulis tangan oleh Robert dan di tulisan itu sangat mirip dengan surat yang diterima oleh polisi yang tadinya gue ceritakan di kasus penghilangan nyawanya Susan. Termasuk ada kesalahan eja yang seharusnya ditulis Beverly pakai Y doang, malah jadi Beverly. Surat tersebut pun diserahkan kepada Andrew dan kru. Dan ketika ditanya, Robert mengelak dan dia membantah dengan mengatakan dia nggak pernah menuliskan surat tersebut. Dan gak serta-merta orang-orang percaya dengan pernyataan Robert. Surat itu kemudian diserahkan ke kantor kejaksaan Los Angeles. Nah, akhirnya kan diproses tuh. Namun di saat itu masih proses, ini yang gongnya banget gitu ya. Ketika film dokumenter ini atau series dokumenter ini sedang syuting untuk episode terakhir, Robert tiba-tiba secara gak sadar dan gak sengaja membocorkan aksinya tersebut. Dan bahkan ini ada tayangannya. Nah, jadi geng, selama proses syuting, Robert ini menggunakan mikrofon, menggunakan clip-on, kayak yang gue jelaskan di awal. Dan ketika itu, ya sedang break syuting. Robert tiba-tiba izin ke toilet. Nah, dia nggak sadar, ya mikrofon itu masih ada di badannya dia. Dan di dalam kamar mandi itulah, ya kayak orang menggumam lah, kayak orang kayak ngomong sendiri gitu, paham gak sih kayak, apaan sih nih? Gak ada yang tahu kan, gue pelakunya nih. Gitu-gitulah. Kayak dia merasa ya gak ada yang lihat dia ya. Di toilet siapa yang ngelihat kecuali 2 malaikat ya kan. Dan di saat itu dia merasa kayak menggumam sendiri. Nah, dia mengucapkan beberapa kalimat yang diantaranya di dalam bahasa Indonesia bunyinya kayak gini. Apa yang udah kulakukan? Ya menghabisi mereka semua, tentu aja. Gitu. Dan satu lagi, dia bilang, itu dia, kau tertangkap. Nah, yang gak dia sangka-sangka itu semua terekam. Karena mikrofonnya masih nyala sehingga suara tersebut terdengar dengan jelas dan ya semua orang di saat itu kayak menganga. Nah, pengakuan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa memang benar Robert di balik hilangnya Kathleen dan meninggalnya Susan serta Morris yang udah pasti. Dan akhirnya atas bukti tersebut, dia pun kemudian ditangkap pada tanggal 14 Maret tahun 2015, sehari sebelum episode terakhir The Jinx ditayangkan di HBO. Nah, pihak yang berwenang merasa sudah cukup bukti karena itu semua pengakuan dari si Robert sendiri secara tidak sadar. Dan akhirnya, Robert pun didakwa terkait kasus dari Susan. Di tahun 2021, Robert dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Susan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Lalu beberapa hari setelah vonis terhadap Susan, Robert kembali didakwa atas kasusnya Kathleen, istrinya sendiri. Nah, tapi geng, di bulan Januari tahun 2022, Robert meninggal dunia. Jadi dia keburu meninggal, keburu koit di dalam penjara ketika usianya udah tua banget, yaitu 78 tahun. Sebelum dia bisa diadili secara resmi untuk kasusnya Kathleen, istrinya. Dan dia malah menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan untuk kematian Kathleen, sampai saat ini polisi masih belum mengetahui dengan jelas bagaimana Kathleen menghilang dan di mana jasadnya berada karena ya si pelakunya Robert udah keburu meninggal. Dan bahkan sampai saat ini nggak diketahui di mana. Gila gak tuh, geng? Gila gak tuh?
kasus yang benar-benar bikin merinding. Segitu panjangnya kasus ini, dan akhirnya ketahuan juga setelah, ya secara nggak langsung alam yang bekerja. Bocor gara-gara mic yang masih nempel di badan. Ini sama ya kayak kasus-kasus streamer. Pernah gak sih kalian lihat streamer yang lupa matiin mikrofon, tiba-tiba dia gitu-gituan sama pacarnya, atau streamer yang lupa matiin mikrofon tiba-tiba melakukan hal aneh. Nah ini nih, ini kasus pengkoitan ya, penghilangan nyawa. Nah itu dia geng, cerita mengenai kasus Robert Durst, seorang miliarder yang melakukan 3 aksi kejahatan penghilangan nyawa yang akhirnya terungkap secara tidak sengaja ketika syuting series dokumenter mengenai kehidupan kriminalnya. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apa Robert ini adalah orang yang jenius sampai bisa menghindari jeratan hukum, atau justru dia adalah orang terbodoh yang pernah ada? Coba tinggalkan komentar di bawah.